Ibu Bapak dan Saudara, Shalom, salam sahabat. Marilah saat ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan berdasarkan pembacaan kitab Yosua pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yang demikian. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja di negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Amin. Saudara, ada sebuah kutipan yang mengatakan begini, tidak ada seorang yang waras dimanapun dia berada yang tidak punya ketakutan dengan sesuatu apapun. Artinya, setiap orang itu punya rasa takut. Bapak, Ibu, Saudara punya rasa takut tidak? Jika punya, berarti sama dengan saya. Saya juga punya rasa takut. Saya punya situasi yang membuat saya ketakutan. Nah, persoalannya, apakah kita mau terus hidup dalam rasa takut itu, dalam ketakutan itu? Banyak sesuatu hal yang membuat orang takut. Mungkin ada orang yang takut dengan ketinggian, ada orang yang takut dengan situasi yang gelap, ada orang yang takut dengan hantu dan sebagainya, ada orang yang takut dengan siapa dan sebagainya. Banyak hal yang membuat takut. Ketakutan itu harus diatasi dengan keberanian. Misalnya, kalau kita takut kegelapan, datangi kegelapan dan bawalah terang. Kenapa? Kegelapan itu artinya ketiadaan terang. Jika kita datang pada kegelapan, maka mestinya kita membawa senter, lilin, atau lampu, atau apapun itu yang bisa menghasilkan terang. Kalau takut setan, loh kenapa takut? Bukankah kita punya Tuhan? Takut ketinggian, itu sulit untuk kita atasi, karena mungkin fobia dan sebagainya. Tapi bukankah itu sebuah hal yang harus kita mampu redam dalam kehidupan kita semua? Nah, pokoknya setiap ketakutan kalau tidak diatasi, dihadapi dengan keberanian, itu akan terus membelenggu kita selamanya. Lah, pilihan mau lepas dari ketakutan atau kita akan mengatasinya. Firman hari ini juga berbicara soal ketakutan bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Yosua, Israel sudah pernah mengecap kemenangan terhadap lawan mereka.
Tuhan pimpin mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Tapi ketika kita baca hari ini, ayat 4, kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, dan bla bla bla, digambarkan seperti pasir di laut. Itu membuat Israel cemas, takut, karena musuhnya sangat banyak. Sangat wajar sebenarnya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan mengingatkan Yosua agar Yosua menghadapi mereka. Tuhan berkata pada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Ketakutan bangsa Israel wajar, tetapi bagi Tuhan itu akan menindas umat pilihan Allah. Maka Tuhan mengajak sang pemimpin Yosua untuk mengajak umat bagaimana menggerakkan semangat umat kembali dengan keberanian menghadapi mereka dengan berkat penyertaan Tuhan. Yang terjadi apa? Luar biasa. 9, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Musuh yang banyak, luar biasa banyak, tidak sebanding dengan tentara dan bangsa Israel, tapi Israel mampu mengalahkannya karena perintah Tuhan. Jadi ketakutan mereka dihadapi dengan keberanian untuk taat kepada Allah. Perundungan kita adalah ketakutan versus ketaatan. Sebagai orang Kristen, kita tentu juga wajar punya ketakutan-ketakutan ada banyak hal. Tapi yakinilah, apakah itu beralasan untuk kita? Apakah kita tidak dikasihi seperti bangsa Israel? Tentu sama. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Maka atasilah ketakutan dalam hidup kita semua dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Sebuah hal yang luar biasa, kita terima pesan hari ini bahwa ketakutan dalam hidup kita itu mesti di atas keberanian. Jika ketakutan itu lahir dari sebuah dosa, kesalahan, beranilah untuk mengakuinya dan bertobat. Jika ketakutan itu adalah fobia dalam hidup kita, hadapi dengan kemantapan hati bahwa itu adalah ilusi-ilusi yang ada dalam hati pikiran kita dan sebenarnya tidak seperti yang kita takutkan situasinya. Kadang apa yang kita pikirkan, yang kita takutkan itu tidak terjadi. Tapi kita selalu menekankan, merasakan bahwa itu sebuah hal yang menekan kita. Saudara, menarik jika hari ini kita atasi semua ketakutan berdasarkan ketaatan kepada sabda Allah. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan membawa kami pada sebuah kemenangan atas hidup kami. Demikian juga ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan itu juga boleh kami lewati karena upaya kami untuk hidup taat kepadamu. Pimpin kami ya Bapa, hidup kami, keluarga kami dan gereja kami, dan keluarga besar kami semua dalam penyertaan berkat Tuhan. Amin.